Iran melanjutkan serangan gelombang ke-20 dalam operasi Janji Sejati 3 dengan menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel Minggu 22 Juni 2025. Iran melancarkan serangan ini dengan menggunakan kombinasi rudal berbahan bakar cair dan padat jarak jauh. Rudal tersebut tercipta dengan daya hulu ledak yang dahsyat. Dilansir dari Kompas.com, Ben Gurion menjadi satu dari beberapa target serangan Iran yang dilakukan dalam 2 gelombang dan melibatkan 30 rudal. Diketahui Iran juga menargetkan pusat-pusat penelitian biologi dan pangkalan logistik. Selain itu, berbagai lapisan pusat komando serta kendali. Saat terjadi serangan di kawasan bandara, sirene udara meraung kencang di Tel Aviv dan ledakan mengguncang Yerusalem. Sebagai informasi, serangan Iran ke wilayah Israel ini setelah Amerika Serikat menghantam fasilitas nuklir Iran Fordow pada Sabtu 21 Juni. Adapun Trump menggerakkan pesawat bomber siluman B-2 dengan membawa bom bunker GBU-57AB MOP untuk menghancurkan Fordow Iran. Tujuan pasukan Donald Trump menyerang fasilitas nuklir karena menginginkan Teheran mengakhiri perang. Trump mengancam Amerika Serikat akan kembali menyerang jika Iran tak segera memilih jalan damai. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Iran melakukan balas dendam dengan meluncurkan puluhan rudal andalannya ke wilayah kota Haifa, Israel. Rentetan serangan rudal itu menyerang Israel setelah militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi fasilitas nuklir di Iran Minggu 22 Juni 2025. Saat serangan berlangsung, sirene meraung-raung di beberapa wilayah Israel. Bahkan ledakan dahsyat terdengar di sejumlah bagian Israel Tengah, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Tampak kobaran api juga menggelapkan langit Haifa. Terkait serangan itu, militer Israel mengidentifikasi ada 20 rudal Iran menyasar wilayahnya ke Israel di tengah dan utara. Terkini belum diketahui jumlah korban dan kerusakan bangunan yang dialami Israel. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari pihak Israel terkait langkah yang akan dilakukannya. Namun sebelum serangan balasan Iran ke Israel pada hari Minggu ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Teheran. Jadi pasukan Amerika Serikat akan kembali menyerang jika Iran tak segera memilih jalan damai. Menurutnya, masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan antara perdamaian atau tragedi panjang. Amerika Serikat meluncurkan 6 pesawat pengebom andalannya, yakni jet bomber siluman B-2, ke pusat 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni 2025. Saat serangan berlangsung, Amerika Serikat menjatuhkan 30 rudal Tomahawk dan setidaknya 14 bom GBU-57 ke Iran.
Diketahui hanya jet bomber siluman B-2 yang bisa membawa bom bunker GBU-57AB MOP. Dilansir dari Kompas.com, pesawat pembom yang dipiloti 2 orang tersebut mampu membawa 2 GBU-57AB MOP dalam sekali terbang. Pesawat tersebut mampu terbang sekitar 6.000 mil laut dalam sekali isi bahan bakar penuh. Jet siluman andalan itu ialah pesawat pembom yang diproduksi oleh Northrop Grumman dan berbasis di Whiteman Air Force Base, Missouri, Amerika Serikat. Diketahui ada 19 B-2 yang dioperasikan militer Amerika Serikat. Pesawat itu juga multiperan yang mampu membawa amunisi konvensional dan nuklir. Dikutip dari laman resmi Angkatan Udara Amerika Serikat, yakni pesawat B-2 membawa daya tembak yang besar dalam waktu singkat, yakni melalui pertahanan yang sebelumnya tidak dapat ditembus. Bahkan jet B-2 ini memiliki karakteristik yang tidak dapat dideteksi, sehingga jet itu mampu untuk menembus pertahanan musuh yang paling canggih. Kemampuan tersebut berasal dari kombinasi berkurangnya tanda inframerah, akustik, elektromagnetik, visual, dan radar. Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ikut bersama Israel menyerang 3 fasilitas nuklir utama Iran memicu reaksi beragam di dalam negeri. Adapun Partai Demokrat mengecam keputusan Presiden Amerika tersebut sebagai pelanggaran konstitusional. Pasalnya pasukan Trump menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres. Kecaman disampaikan Senator Independen Bernie Sanders dan anggota DPR Rokan Nahdad Khalif. Adapun Bernie Sanders mempertanyakan kekuasaan Trump dalam memutuskan perang tanpa melibatkan Kongres. Lalu anggota DPR Rokana menegaskan agar Kongres kembali bersidang. Hal itu untuk mencegah Amerika Serikat terseret ke dalam perang Timur Tengah yang tak berujung. Adapun anggota Demokrat lainnya, Virginia Dawn Beyer, juga menentang keras serangan itu, yakni sependapat dengan Kana. Menurut Beyer, Trump tak memiliki kewenangan konstitusional untuk membawa Amerika Serikat berperang dengan Iran tanpa izin dari Kongres. Sementara itu, anggota lain merespons baik tindakan Trump menyerang Iran. Adapun Senator Lindsey Graham dari South Carolina dalam postingan di media sosial X-nya memuji langkah Trump. Pihaknya menyebut Iran pantas mendapatkannya. Lantas perbedaan pendapat ini turut memicu ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif Amerika Serikat. Jadi hal itu memperbarui kembali perdebatan lama soal otoritas perang presiden. Iran tak takut seusai fasilitas nuklir Fordo dihantam serangan Amerika Serikat pada Sabtu 21 Juni. Pejuang Iran kini bangkit dan membalasnya dengan meluncurkan 30 rudal andalannya ke wilayah Yerusalem, Israel. Saat kejadian berlangsung, sirene udara meraung-raung di Tel Aviv. Menanggapi serangan dahsyat Iran, Israel langsung beroperasi mencegat rudal. Selain itu, Angkatan Udara Israel akan kembali menyerang jika diperlukan untuk menghilangkan ancaman. Pada hari yang sama, sekira 20 rudal Iran juga menghantam kota Haifa, Israel. Adapun suara sirene meraung-raung di beberapa wilayah Israel. Bahkan ledakan dahsyat terdengar di sejumlah bagian Israel Tengah, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Tampak kobaran api juga menggelapkan langit Haifa. Diketahui hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan langsung dari pihak Israel terkait langkah apa yang akan dilakukannya. Kelompok Houthi Yaman membekingi Iran yang terlibat perang dengan Israel dan Amerika Serikat. Adapun Houthi memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump buntut menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni. Lantas anggota Biro Politik Houthi yakni Hizam al-Assad menyebut Trump harus menanggung konsekuensinya. Dilansir dari Tribunnews.com, peringatan itu disampaikan Hizam melalui postingannya di media sosial X pada Minggu 22 Juni.
Ancaman semacam ini menunjukkan bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran memicu respons lanjutan dari sekutu Iran dan kelompok bersenjata lainnya. Sebagai informasi, militer Yaman menyatakan kesiapannya menghancurkan kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan itu dilakukan jika menurutnya Amerika Serikat melakukan agresi lanjutan untuk mendukung Israel. Sebelumnya, Houthi memang aktif menargetkan serangan ke sejumlah kapal-kapal di Laut Merah sejak November 2023. Awalnya Houthi hanya menargetkan kapal yang memiliki hubungan dagang atau bendera Israel. Namun seiring perkembangan waktu, kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran empuk. Pasalnya, Amerika Serikat turun tangan untuk mengamankan jalur pelayaran. Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan bom GBO Liba 7AB di pusat nuklir Fordow, Iran, Minggu 22 Juni. Adapun bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak itu memang dikenal ampuh untuk menyerang Fordow, Iran. Dilansir dari Bangkapos.com, bom GBO-57 didesain khusus untuk menghancurkan target yang terlindungi. Bom mematikan itu memiliki panjang 6,6 meter dan mempunyai lapisan baja keras. Selain itu memiliki peledak berpemicu khusus yang tidak langsung meledak saat menabrak permukaan. Senjata ini bisa menembus lapisan beton dan batu sebelum meledak tepat di target yang paling dalam. Sebagai informasi, Fordow merupakan situs nuklir rahasia Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Diketahui hanya Amerika Serikat yang memiliki bom untuk menghancurkan Fordow tersebut. Lantas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Teheran akan ada serangan lanjutan jika Iran tak segera memilih jalan damai. Adapun Trump juga menyatakan masa depan Iran kini bergantung pada dua pilihan, yakni perdamaian atau tragedi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengapresiasi langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akhirnya menyerang fasilitas nuklir Iran. Netanyahu turut memuji dengan menyebut langkah Trump pada Minggu 22 Juni 2025 sebagai keputusan yang berani. Menurut Netanyahu, keputusan Trump itu akan mengubah sejarah. Netanyahu kembali menyatakan soal operasi Rising Lion pada Jumat 13 Juni yang menghantam wilayah Iran. Menurut Netanyahu, serangan pasukannya sangat menakjubkan. Namun serangan dari Amerika Serikat pada hari Minggu ini rupanya disebutnya lebih berani dan tak tertandingi. Ia menyebut Amerika Serikat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain di bumi. Terkini Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel IDF menaikkan level ancaman secara nasional pada Minggu 22 Juni pagi. Jadi hanya ada aktivitas penting yang boleh dilakukan mulai pukul 3:45 pagi waktu setempat. Hal ini mengikuti penilaian situasional yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Israel Katz. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.